Jadi autentifikasi, otorisasi, dan counting. Jadi nanti kita akan bahas tentang 3 hal ini. Ya. Yang pertama di sini nanti adalah karakteristiknya, karakteristik dari triple A itu saya sebut aja triple A ya. Triple A itu apa saja ya, di sini. Jadi kemudian ada konfigurasinya, ya. Kemudian ada yang server base ya. Kemudian ada konfigurasi autentifikasinya dan konfigurasi otorisasi dan accountingnya. Nah, jadi ada ini nanti. Yang pertama adalah ini ya, jadi metode autentifikasi. Ini yang metode autentifikasi tanpa triple A ya. Jadi di sini paling sederhana, metode paling sederhana. Jadi dia hanya menggunakan validasi atau mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi ya, dengan konsol ataupun dengan LAN VTY ataupun port AU ya. Ini. Jadi seperti yang ditunjukkan ini ya, gambar ini. Jadi ini metode tidak memberikan akuntabilitas ya. Siapapun yang memiliki kata sandi ya, dan punya akunnya, ya, dia dapat masuk ya, bisa masuk ke perangkat dan mengubah konfigurasi yang ada di sini. Jadi siapapun yang memiliki ini bisa. Jadi tanpa ada autentifikasi. Ya. Kemudian SSH adalah bentuk akses jarak jauh. Kalau SSH, kalau yang ini tadi kan ada menggunakan konsul. Konsul kan berarti langsung ya. VTY, LAN VTY ini untuk bisa juga untuk telnet ya, untuk telnet ataupun untuk SSH bisa juga ya. Tapi di sini menggunakan SSH adalah bentuk akses remote jarak jauh yang lebih aman penggunaan. Dan di sini membutuhkan nama pengguna dan kata sandi. Yang keduanya itu dienkripsi selama transmisinya. Jadi selama komunikasinya ini dia akan dienkripsi. Ya. Dan metode database lokal ini memiliki beberapa keterbatasan juga. Ya. Jadi menggunakan ini triple A. Jadi yang lama itu menggunakan ini tanpa triple A. Nah sekarang sedangkan menggunakan komponen yang triple A di sini, ini jaringan dan administrasi di lingkungan Cisco ini memiliki 3 komponen. Ya, A yang pertama adalah autentifikasi, A yang kedua authorize, kemudian A yang ketiga adalah accounting dan auditing. Ya. Jadi autentifikasi di sini pengguna dan administrator harus membuktikan identitas mereka sebelum mengakses jaringan dan sumber daya jaringan. Jadi autentifikasi ini dapat dibuat menggunakan kombinasi nama pengguna dan kata sandi. Ya. Dan ada juga pertanyaan ya, atau tanggapan ataupun token. Ya. Misalkan autentifikasinya lewat apa? Email atau misalkan lewat SMS. Nah, sekarang itu banyak sekali menggunakan bisa WA, bisa menggunakan apa? Telegram ya, bisa menggunakan itu. Ya, jadi bisa memberikan ini autentifikasinya ya. Atau aplikasi ya, aplikasi autentifikasi ada sendiri juga, aplikasi autentifikasi ya, itu untuk apa namanya, untuk login ya. Jadi nanti kalau misalkan kita login nanti akan muncul autentifikasinya di handphone kita. Di handphone kita nanti akan ada namanya autentifikasi. Nah ini bisa dibuat seperti itu, sehingga misalkan kalau sekarang itu biasanya autentifikasinya kalau email ya, misalkan buka email itu ada notifikasinya ini lewat apa, cuman ini saya nggak bisa nunjukkan ya tampilannya, mungkin kalau saya nunjukkan tampilannya seperti ini ya, Gmail ya misalnya gmail.com. Nah, jadi saya di sini ada misalkan saya login. Nah, jadi saya di sini login menggunakan ini Gmail ya, login. Nah, di sini akan ada autentifikasi. Nah ini autentifikasi ya.
Autentifikasinya adalah kita diminta untuk memeriksa handphone kita, ya. Dan nanti di menu sini, ya, sayang ini tidak bisa muncul ya. Di sini di handphone kita di sini diminta untuk memberikan informasi konfirmasi jawaban no, tidak diizinkan atau ya. Itu saya, ya. Mungkin kalau ini dilihat tidak kelihatan ya. Sayang ini port USB saya di komputer saya udah habis ya. Kalau tidak saya bisa menampilkan ini ke layar handphone. Tidak kelihatan tapi ini. Tidak kelihatan. Ini kalau di handphone saya ini saya jawab ya, yes, nah, itu baru masuk nanti sana. Ya. Jadi ada konfirmasi gitu. Tidak kelihatan ya, di handphonenya tidak kelihatan. Mestinya saya tarik, nah, itu. Nah, itu. Jadi akan muncul notifikasi. Ya. Jadi ada notifikasi. Autentifikasinya berupa email. Ya. Jadi tidak kelihatan kalau di handphone tadi ya. Ya, mestinya saya ada satu aplikasi yang bisa saya tarik di situ, namanya Treasure. Ya. Jadi tampilan handphone itu pindah di sini. Ya. Kemudian otorisasi. Nah, jadi otorisasi ini setelah pengguna diautentifikasi, ya, ini maka dia akan melakukan otorisasi, menentukan sumber daya mana yang boleh diakses. Nah, jadi misalkan kayak kalau di sini ya login ya, kalau yang di sini contohnya saya pengguna siswa atau saya tahu kata sandi untuk membuktikannya ini. Ya kalau siswa berarti di sini nanti dia hanya boleh membuka data-data siswa saja otorisasinya. Tidak bisa buka datanya orang lain, ya, tidak bisa buka datanya temannya, tidak bisa. Itu otorisasi. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga di sini adalah accounting dan auditing. Ini accounting dan auditing ini mencatat apa yang dilakukan pengguna, termasuk apa yang diakses, jumlah waktunya, kapan, jamnya. Jadi, nah dengan menggunakan ini maka keamanan itu mungkin akan bisa terjamin ya. Tapi ini pun juga tidak menjamin 100% ya. Ini kalau loginnya dan autentifikasinya juga diberikan, makanya kadang ada autentifikasi, kiriman, notifikasi, meminta autentifikasi lewat handphone kita, itu biasanya untuk mengambil alih nomor WA, nah, itu, atau mengambil alih akun Instagram, atau untuk mengambil alih akun Facebook, nah, itu biasanya menggunakan kode autentifikasi, ya. Atau misalkan untuk pada saat kita mau mentransfer, nah itu biasanya lewat m-banking ya, mobile banking itu ada notifikasinya. Nah, autentifikasinya dikirim via email atau via SMS. Ya, gitu. Nah ini cara kerjanya di sini autentifikasi ada dua ya, ada lokal, ada yang berbasis server. Ya. Kalau yang lokal di sini autentifikasinya hanya di lokal di sini, ada di servernya, ya di routernya, Ini yang lokal. Jadi autentifikasi hanya di routernya, kita setting hanya di lokal di router. Sementara kalau yang berbasis server, ya autentifikasinya ada di servernya. Jadi di sini ada autentifikasi. Dan di sini hanya menjembatani saja dengan metode server router mengakses triple A. Ya. Jadi ACS ya, Access Control System. Ini biasanya di produknya Cisco. Jadi untuk Windows yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Jadi server AA ini berpusat berisi hanya nama pengguna dan kata sandi. Tapi semua router ini menggunakan untuk protokolnya. Dia biasanya menggunakan radius atau terminal akses radius. Sehingga usernya itu dia hanya di sini. Jadi di router di sini nanti disetting radiusnya dan masuk di sini. Jadi nanti usernya ada di sini ngikuti login yang ada di servernya sini. Jadi kalau di servernya sini tidak punya akun, ya tidak bisa masuk. Ya. Bukan di sini, bukan di routernya. Ini kayak di bypass saja. Ini semacam di bypass. Jadi
server triple A-nya ada di sini, ada di PC atau di sini. Bukan di routernya. Kalau yang ini di routernya. Ya, ini di routernya. Ya. Ini otorisasinya ya. Jadi setelah pengguna berhasil diautentikasi sumber data triple A ini baik lokal maupun berbasis server, kemudian diotorisasi untuk sumber daya jaringan tertentu. Jadi dia hanya boleh mengakses apa. Kalau yang di sini perimeternya di sini. Kemudian remote client, oh dia boleh apa di sini. Setelah dia oke di sini boleh apa? Oh kamu boleh telnet, remote telnet. Oh kamu hanya boleh mengakses data ini. Hanya boleh mengakses data A, B, C. Nah, ya. Jadi setelah itu adalah otorisasi. Kemudian accounting, yang ketiga accounting ini mencatat ya tadi ya, mencatat semua aktivitas mulai dari login, logout, kemudian di situ ngakses apa, semuanya akan tercatat ya gitu. Jadi semuanya akan tercatat kecuali password ya. Kecuali password. Password itu tidak akan terekam ya, tercatat passwordnya. Kalau misalnya kita menggunakan telnet ya. Tapi kalau kita menggunakan apa namanya itu FTP mungkin masih agak bisa ada celahnya ya. Contohnya ini misalkan, saya menggunakan FTP. Nah ini saya aktifkan di sini FTP-nya. Jadi nanti akan tertangkap komunikasinya di situ. Ya. Sini saya pasang servernya. Ya ini saya skenario ini pasang servernya. Kemudian saya pasang untuk nangkep itu saya pasang gunakan ini Wireshark ya. Ini saya gunakan Wireshark untuk menangkap aktivitas yang ada di jaringan ini. Ya. Jadi yang ada di jaringan ini nanti akan saya tangkap menggunakan Wireshark. Nah, ini untuk membuktikan saja. Nah ini nanti nangkepnya di sini. Nah, kemudian ini nanti FTP-nya ada di sini. Ini server targetnya ya. Ini IP-nya saya lihat dulu IP-nya berapa. Saya tidak hafal. IP-nya tidak muncul. Nah, ini. IP-nya ini. Ya. Jadi yang ini servernya hanya saya diamkan, hanya sebagai target saja. Ini IP-nya saya taruh sini. Ya. Kemudian saya dari command prompt, dari DOS-nya Windows di sini. Nah, ini. Saya coba melakukan ini yang level A-nya sini. Ya. Saya di sini coba melakukan ping dulu. Ping ke itu IP-nya 172.30.36.117. Oke, reply ya di sini. Dan di sini ketangkep, nah ini reply. Di CMP ketangkep reply. Ini kalau saya ping lagi di sini, ini nanti di sini akan ada pergerakan. Nah, ini, nangkep. Yang warnanya apa nih? Warnanya ini apa ini? Kalau di tempat Anda ini warnanya apa nih? Oranye. Tapi kalau di sini kok jadinya kuning ya. Ya. Di tempat Anda warnanya jadinya kuning ya ini. Ya. Kuning ya, betul ya. Kuning atau apa ini? Oranye ya. Oh, belum. Tempat Anda agak. Jadi oranye ya, ini. Jadi nanti di sini muncul pergerakan. Nah, sekarang saya akan coba di sini. Ini saya hanya akan filter misalkan hanya FTP. Ya. Yang akan saya filter FTP. Nah, di sini saya akan connect. Yang kalau tadi ping, saya di sini buka FTP-nya. FTP, enter. Nah, kemudian di sini sebetulnya sudah ada muncul ya responnya. Ya. Ini respon please login with user and password muncul kelihatan di sini. Ya, jadi apa yang muncul di sini akan tertangkap semua di ini Wireshark.
tools untuk menyadap ya. Ini saya login administrator. Ya, ini muncul ya di sini administrator. Sekarang passwordnya. Nah, passwordnya ketangkap di sini passwordnya. Ini ya, passwordnya ketangkap. Passwordnya apa di sini? Ini password ya. Ya, passwordnya ketangkap. Jadi ini tanpa pengamanan sama sekali ya, tanpa pengamanan. Nah, karena ini saya memasang server ini autentifikasi triple A-nya tidak saya aktifkan, ya, tidak diaktifkan. Sehingga di sini mudah untuk dilacak. Nah, kemudian accounting di sini adalah ini mencatat transaksinya, yaitu tadi mencatat. Ini tadi adalah proses pencatatannya di sini. Ya, tapi di sini akan terinskripsi ya accounting ini. Jadi melayani apa saja yang dicatat di sini. Ya. Jadi di sini yang dicatat adalah misalkan tentang networking, ya networknya, kemudian koneksinya, kemudian asset accountingnya, sistem accounting, ya, kemudian komen, perintah komennya. Nah, ini akan dicatat semua di sini. Ya, dia mencatat semuanya itu ini di dalam accounting, sehingga akan terlacak nantinya. Oh, kamu itu apa namanya? Yang login ini siapa sih? Yang login terakhir siapa? Ya, itu. Nah, ini autentifikasi yang triple A ini perintah login dengan mengacu menggunakan ini triple A yang menyediakan cara untuk mengkonfigurasi autentifikasi. Nah, langkahnya adalah ini. Jadi kalau misalnya kita mau mengkonfigurasi triple A untuk mengautentifikasi akses administrator, ini ada beberapa langkah. Ya. Yang pertama di sini adalah nambahkan nama pengguna, sandinya, kemudian aktifkan triple A-nya, konfigurasi parameternya. Ya. Nah, perintahnya adalah ini, login autentifikasi triple A. Udah ini aja. Kemudian nanti di sini ada kalau ini ya, triple A authentication login, list name, metodenya apa nanti di sini. Ya, gitu. Kemudian metode autentifikasi di sini juga ada 4 ya metode yang digunakan ini ya. Jadi jika satu metode menyediakan metode fallback jika satu metode tidak tersedia. Ya, untuk mengaktifkan autentifikasi metode ini bisa menggunakan kata kunci lokal, ya, local case, ya. Atau untuk mengaktifkannya juga bisa menggunakan perintah enable. Ya, ini. Router di sini triple A authentication login default. Nah, ini kalau kita menggunakan metode yang default. Ya. Nah, untuk autentifikasi login ini perintahnya ada ini di sini. Ya. Ini. Jadi username misalkan di sini gradmin, algoritma tipenya apa, script passwordnya ini. Ya, kemudian username-nya apa, admin, algoritma tipenya apa, script passwordnya. Kemudian triple A model, new model, autentifikasi login default local case enable. Kemudian autentifikasi login SSH login local case line PTY 4 login. Nah, sudah. Hanya ini aja yang dipasang. Tinggal kita menerapkan ini yang saya garis bawah ini adalah passwordnya. Ya. Nah, ini tipenya apa? Script. Gitu. Kemudian login PTY nanti di sini penggunaannya untuk login PTY. Kemudian untuk menyesuaikan di sini juga ada untuk merubah jadi berapa kali kegagalan yang boleh diterima maksimum file. Ya, jadi triple A location atau kan tidak mungkin kan kita boleh mencoba password gitu terus tidak boleh. Ya, mesti ada salah satu kendala. Misalkan kalau di Mikrotik itu kalau melakukan ping langsung di drop, ping drop, tidak bisa connect. Drop berapa? 10 menit gitu, udah bingung ya. Wah, kok komputerku tidak bisa internetan ya gini ya. Karena dia habis melakukan proses ping. Memang bisa diblokir itu. Proses ping bisa diblokir karena ping memang dianggap serangan DDoS ya. Itu kalau menggunakan antivirus
Norton, Symantec itu ya, itu bisa diaktifkan. Jadi melakukan ping secara terus-menerus. Ya, gitu. Kayak misalkan kita ngirim email terus-menerus, maka lama-lama email kita masuk ke dalam spam. Ya, gitu. Anda bisa coba buktikan. Anda buat 2 email, Anda ngirim ke email ke Anda, ngirim email terus setiap 2 menit ngirim email, 2 menit ini. Nanti lama-lama email yang pengirimnya itu akan masuk ke spam, dianggapnya spam. Ya walaupun itu bukan spam, tapi akan secara otomatis itu akan dianggap spam. Karena frekuensinya ya, karena memang sudah diatur ya di sana. Jadi kalau ada frekuensi pengiriman yang tidak normal, maka langsung masuk ke spam. Nah ini konfigurasi ya, notifikasi AAA lokalnya. Coba ini untuk praktikumnya ada enggak? Ini praktikumnya belum masuk ya. Jadi sebelum ini konfigurasi AAA, ini ada konfigurasi base server lokal, kemudian login AA. Kemudian aktivasinya kita menggunakan notifikasi AAA. Ya sebetulnya ini ada praktikumnya ya, konfigurasi basic standar untuk yang AAA. Coba ini di sini yang bahan untuk praktikumnya lab yang 11 ini 12 ya, pertemuan 12 ini tidak ada ya. Untuk notifikasi hari Kamis tidak ada ya. Ya ini, boleh ini, labnya ini ya, konfigurasi. Jadi kalau misalnya kita mau menerapkan labnya itu, ya ini. Jadi coba ini lab untuk praktikum ini ya, labnya ini. Jadi kalau Anda mau, ini biar kelihatan dulu judulnya ya, konfigurasi autentifikasi AA. Ini konfigurasi autentifikasi. Nah ini ada ini praktikumnya. Tapi di sini hanya ini aja pakai paket reset ya, konfigurasi AA. Nah ini ya, jadi hanya konfigurasi A, kemudian konsul LAN VTY. Kalau yang tadi saya demokan tadi pakainya Windows ya, tanpa autentifikasi. Tapi kalau yang di sini kan kita maksudnya di jaringan. Nah ini untuk praktikumnya ini sebetulnya. Nanti saya kopikan aja filenya. Kemudian untuk skenario nya ini, nah ini skenario nya di sini. Jadi paket reset di sini ya, ini. Nah skenario nya diminta ini sebetulnya, men-setting ini. Ya, skenario nya ini untuk men-setting apa ini? Coba ya, ini saya biasanya agak jauh. Jadi yang pertama adalah user account admin 1 dan passwordnya adalah admin 1 PA55. Ini you will create local user account konfigurasi AA router 1 test. Jadi di router 1 kita diminta untuk buatnya di router 1 menggunakan konsul. Jadi router 1. Router 1-nya itu mana? R1-nya R3, R2, R1 lagi di sini R1. Ya. Jadi kita user account-nya adalah ini. Ya. Nah, jadi menggunakan ini. Ini kalau saya kecilkan aja dulu ya. Ya.
Ini saya kecilkan supaya mudah baca. Nah, jadi loginya di sini nanti itu enable password ya. Passwordnya itu tadi ya, Pak ya. Admin 1 PA55. Enggak bisa ya. Ini masuknya harus lewat LAN PTY ya. Jadi kalau lewat LAN PTY ya harusnya pakai ini. Coba. Ini berarti kita masuknya adalah ke terminal ya. Masuknya ke terminal. Oke. Oh kok terminal? Bukan terminal, command prompt ya. Kemudian nanti di sini kita lihat R1-nya berapa IP. Ini ya. R1 yang mengarah ke dalam. Berarti ini. Nah, coba di sini ya. Telnet 192 atau ping dulu ya. Coba ping dulu. Ping 192.168.1.1. Oke, reply ya. Kemudian habis itu kita telnet 192.168.1.1. Nah, masuk. Tapi di sini masuknya open authorized access only dok ya. Jadi langsung unauthorized access to this device. Jadi tidak boleh mengakses. Misalnya kita enable enter. Nah, coba passwordnya tadi ya. Passwordnya admin 1 PA 55. Oh sorry, passwordnya ini. Password enable-nya Cisco EN ya. Passwordnya itu Cisco EN PA 55. Nah, masuk ya. Ini. Jadi sudah ini masuk. Kemudian di sini nanti kita bisa juga lihat untuk OSPF routingnya dengan MD5. Jadi kita bisa melihat ini. So IP root. Nah, ini. So IP root. Nah, di sini pakainya OSPF ya. OSPF ya. Jadi kita bisa melihat seperti ini. Kemudian di sini yang kita ini kan tadi untuk verifikasi ya, skenario-nya udah benar, passwordnya udah benar ini. Kemudian di sini untuk mengkonfigurasi ya, konfigurasi AA R1 konfigurasi lokal. Jadi kita diminta untuk mengkonfigurasi username admin 1 dengan secret passwordnya adalah ini pas ya. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi lokal AAA dengan konsol R1. Ini mengaktifkan enable ini ya. Kemudian yang ketiga adalah konfigurasi LAN console. Kemudian nanti adalah memverifikasi. Jadi kalau kita coba di situ ya. Kita coba ya. Ini di sini konfigurasi namanya tadi apa? Triple A ya. Konfigurasi triple A. Ya. Konfigurasi triple A. Nah, ini filenya tidak bisa dibuka malah. Ya, filenya tidak bisa dibuka. Nah, filenya kok tidak bisa dibuka, apa ini?
filenya tidak bisa dibuka. Bentar, ini saya coba dulu. Yang ini filenya tidak bisa dibuka ini. Oh ya, ini sudah. Ini bentar ya. Ini filenya anu tidak bisa dibuka ini. Jadi tidak bisa menunjukkan ya. Jadi nanti kita bisa mengkonfigurasi nih ya. Tapi tadi saya konfigurasi ini sebenarnya sudah terkonfigurasi ya. Jadi nanti di sini untuk verifikasinya hanya menggunakan ini. Jadi yang R1 ya, maksud saya tadi akan menunjukkan ini yang belum terkonfigurasi itu ya. Tapi filenya sudah tidak bisa dibuka ini. Ya, filenya blank. Ya. Ini yang sudah terkonfigurasi. Jadi nanti di sini konfigurasi username-nya admin 1, split password-nya adalah ini. Jadi kalau kita misalkan menggunakan login SSH ya, misalkan itu. Kalau tadi kan menggunakan telnet ya, tadi kan menggunakan telnet. Nah, ini kan tadi menggunakannya telnet. Ini misalkan kita exit, coba ya, pakai SSH gitu, SSH min I ya, min L admin 1 ya. Admin 1 atau ya admin 1. Ya admin 1 ya. Kalau ini tadi telnet. Nah, telnet langsung masuk ke sini ya. Dia langsung sudah login. Ya. Ya. Mestinya ini tadi ada filenya yang ini. Tapi ini saya buka tidak bisa ini. Nah, ini ya. Ini filenya ini tadi. Konfigurasi A. Ini kalau saya buka, oh ini sorry ya, bisa ini ternyata. Jadi ini salah ngambil saya. Ya, saya yang salah ngambil ya. Jadi di sini adalah konfigurasi AA. Udah ada ya. Ini konfigurasi. Jadi skenarionya sebetulnya yang ini ya. Nah ini skenarionya ini. Ya, labnya adalah konfigurasi lokal AA authentication. Ya. Coba kalau saya lihat di sini konfigurasi lokal AA. Tidak ada ya. Coba yang ini bukan.
bukan, ya ini tok ya, ini bukan paket resetnya ini ya, konfigurasi lokal lab ya, maksudnya lab. Ini kalau maksudnya lab ya maksudnya ini lab source, tapi lab source-nya kok ini isinya ya. Kalau yang ini skenario-nya adalah kita buat topologinya ini, kemudian nanti kita setting seperti ini. Jadi kita setting konfigurasinya ya, persis seperti itu. Jadi di sini intinya adalah kita memberikan izin akses ya, ping ya, yang tadinya tidak bisa connect, kemudian dia bisa connect dengan minimal password. Jadi bisa di skenario ini nanti konfigurasi basic, kemudian menggunakan konfigurasi triple A ya. Ini kalau kita mau coba ya, oke, ini kelihatannya pernah buat ini saya, cuman saya lupa ini di mana ya. Oke, nanti kalau ketemu ya di mata kuliah keamanan jaringan komputer. Coba ini ya, bener enggak? Kalau yang ini bukan, ini praktikum besok ya. Ya, ini filenya triple A, yang triple A belum ada. Ya oke, kita lewati dulu aja yang ini, nanti kita coba ya. Tapi kalau file ininya sudah ada, sebetulnya saya file paket resetnya ini sudah jadi, sehingga tinggal membuat ini. Kalau saya membuat ini ya bisa sih, cuman nanti aja di terakhir, menit-menit terakhir aja. Ya, penting ini dulu teorinya. Ya. Kemudian di sini ada nanti fiturnya Cisco Identifikasi Engineering. Jadi nanti termasuk beberapanya adalah di sini adalah fiturnya aset visibility, kemudian ada penilaian postur, segmentasi, manajemen tamu, ya. Kemudian penahan ancaman. Ya. Jadi ada di Cisco Identify Service Engine. Ini adalah salah satu tools yang ada di dalam Cisco. Ya. Kemudian protokolnya ada ini, ya. Ini protokolnya nanti bisa dibaca CACS dan radius perbedaannya apa, ya, baik standarnya, fungsionalitinya. Ya. Kemudian untuk autentifikasi CACS ini prosedurnya seperti ini, jadi connecting, kemudian user prompt, kemudian username. Nah, ini baru masuk ke sini, baru dia akan memberikan prioritas atau hak aksesnya, apakah ini nanti disetujui atau tidak ya. Tapi kalau yang radius lebih simpel ya, jadi username di sini dia minta ke server, kemudian akses accept, langsung login, passwordnya masuk ya. Jadi dia akan meminta seperti ini kalau yang radius. Kemudian ini untuk langkah-langkah konfigurasi untuk triple A ya, baik di TACS maupun di radius. Jadi kalau misalkan di konfigurasi TACS di
di Cisco-nya ya, ini ada ini triple A new model ya, kemudian ada apa namanya THCS server. Jadi kalau di sini menggunakan radius, kalau yang ini THCS server ya. Jadi sama-sama seperti ini. Jadi di sini THCS server ya, kemudian addressnya ini dimasukkan sini, single connection, key-nya apa? Exit. Ya. Tapi kalau yang kita menggunakan server radius, perintahnya hanya ini, triple A, numeric radius, address, IP version name, authentication, portnya berapa. Jadi ini adalah port default untuk radius ya, accept portnya ini. Ya, kemudian key-nya, passwordnya ya, radius password. Ini kalau untuk setting radius. Ya. Jadi di sini. Jadi kalau yang gambar ini adalah untuk yang bawah, ini yang ke atas. Jadi kita bisa menerapkan dua sih ya. Mau pakai radius, mau pakai THCS. Ini. Di konfigurasi ya, server konfigurasi server radius. Kemudian autentifikasi ini juga bisa menggunakan triple A authentication login ya. Di sini ada grup radius ya. Authentication default login tanda tanya, di sini ada change enable group. Nah, jadi nanti di sini kita pilih grup, nanti ada di sini pilihannya mau TA CACS plus radius atau LDAP atau word. Nah, tinggal kita pilih nanti yang mau diaktifkan yang apa di sini. Ya. Ini kalau kita mengkonfigurasi by menggunakan dua ya. Ini. Jadi yang di sini adalah menggunakan TACACS ya. Kemudian yang bawah di sini menggunakan radius. Ya. Ini. Jadi mengkonfigurasi daftar mode login untuk autentifikasi pertama menggunakan server THCS dan kedua adalah menggunakan radius. Jadi autentifikasinya double ya. Tapi dengan menggunakan seperti ini koneksinya jadi malah lambat ya. Karena ditanya sana, tanya sini baru boleh masuk ya. Gitu. Bener nggak kamu ini? Bener nggak ini? Jadi malah lebih ribet. Ya. Kemudian ini aspek lain. Nah ini konfigurasinya ada ini ya. Jadi sebetulnya ini dipraktekkan ya untuk authorize-nya, untuk izin authorize-nya bisa lewat network atau ASIC. Ini untuk layanan jaringan seperti point-to-point protokol dan sleep. Ya. Kemudian perintahnya ini sih ya, triple A authentication network ASIC atau command apa. Ya. Kemudian untuk accounting di sini untuk menangkap ya. Jadi accounting misalkan yang bisa ditangkap adalah di sini network ASIC connection juga sama ya. Jadi untuk mengkonfigurasi accounting triple A menggunakan accounting yang ditunjukkan pada gambar ini. Ya. Triple A accounting komen sintaknya apa? Nah, komen sintaknya nanti bisa di sini network ASIC connection. Kemudian di sini triple A accounting komennya apa di sini bisa ada tanya atau yang lainnya itu ya. Oke. Ini adalah konfigurasi nanti untuk bisa melakukan pemicunya ya. Start, stop atau stop only atau non ya. Jadi pemicunya yang mengirimkan pemberitahuan mulainya kapan ya, start stopnya kapan, kemudian stop only ya. Jadi bisa di setting di sini. Nah, ini ringkasannya. Oke, sekarang kita coba ya yang tadi mencoba yang memang lebih tepatnya ini. Cuman ini nanti waktunya ini saya shutdown dulu biar tidak terlalu berat servernya. Itu tadi untuk server simulasi ya. Kemudian ini untuk
menangkap tadi WireShark-nya saya stop aja ya. Oke, sekarang kita coba buka ini ya. Buka untuk apa namanya nah ini kita akan membahas tentang ini, praktikum. Jadi praktikum tentang bagaimana kita mengkonfigurasi ya kemarin triple A ya, authentication, authorization dan accounting ya. Jadi nanti kita akan mempraktekkan ini ya. Ini skenario-nya adalah ini ya. Jadi nanti yang akan saya bagikan adalah filenya, materinya adalah ini. Jadi tidak ada materi dari ini, nanti hanya ada lab praktikum ini. Nanti Anda bisa coba di sini praktikumnya. Ya. Tapi di sini nanti saya hanya akan mempraktekkan ini, mulai dari membuat skenario-nya. Ya. Oke, langsung kita mulai saja. Jadi kita di sini nanti menggunakannya adalah Cisco Packet Tracer. Ya. Ini kalau saya besarkan. Jadi nanti kita skenario adalah menggunakan 3 buah router. Ya. Jadi 3 buah router dengan seri 4221. Ya. Jadi nanti kita bisa pilih di sini. Kita switch aja ini. Nah, jadi kita gunakan router 4221 ada ya. 4221 di sini kita buat 3 ya. Ada 3 buah ya, kita susun skenario-nya ini. Oh, ini 4321 ya. Nah, ini kita susun sini 3 buah ya. Kemudian di sini nanti router 1, router 2 dan router 3 ya. Ya. Kemudian switch-nya 2960 ya. 2960 kita setting di sini ya. Jadi mungkin ini saya setting ini aja supaya lebih leluasa. Nah, kemudian setelah itu adalah kita setting di sini adalah server ya. Server kita pasang di sini ya. Kemudian yang satunya adalah PC ya. PC kita setting di sini. Oke, skenario-nya adalah ini topologinya. Nah, sekarang kita coba hubungkan ya. Coba kita hubungkan di sini dari sini ya, gigabyte ini ya, kita hubungkan nanti Anda bisa lihat ya skenario-nya ini ya, atau mungkin gini ya, ini saya kecilkan gambarnya, saya tarik sini. Nah, nanti untuk apa namanya, ini saya geser ya. Geser ke sini, nah, ini saya geser ke sini, nah, kemudian ini yang topologinya saya tampilkan di sini. Nah, supaya nanti Anda bisa juga melihat ya, di topologinya di sini. Nah, ini adalah topologinya. Masangnya nanti seperti itu. Ya. Jadi masangnya nanti adalah ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita setting di sini adalah untuk di sini ya gigabyte 0. Ya. Di sini kita lihat berarti gigabyte 0/0/0 ini menuju di sini gigabyte 0. Ya. Kemudian yang dari sini gigabyte, ini gigabyte 1 ya, bukan gigabyte 0. Ini di sini adalah gigabyte 1. Nah,
ini 1. Nah, kemudian yang di sini adalah gigabyte 0 ke di sini gigabyte 0. Ya. Kemudian yang ke bawah di sini adalah dari gigabyte 1 ke FO5 ya. Di sini menggunakan yang fast Ethernet 5. Fast Ethernet 5. Ya. Kemudian dari fast Ethernet 5 di sini dia ke bawah ini adalah fast Ethernet 6. Fast Ethernet 6 dihubungkan ke sini Ethernet. Kemudian yang dari sini adalah gigabyte 1 ya ke fast Ethernet 5 ya. Kemudian yang bawahnya sini adalah ini ya fast Ethernet 18 ya ke PC. Nah, topologinya adalah ini yang kita bangun ya. Jadi topologinya ini. Nah, sekarang kita akan atur ya. Kita akan atur untuk IP-nya ya. Coba ini saya perbesar ini. Nah, ini. Jadi kemudian kita atur untuk IP-nya ya, untuk IP-nya. Jadi untuk IP-nya terutama untuk PC ya. Ini, PC kita setting dulu di sini ya. PC-nya di sini adalah IP-nya adalah PCI ya. Ini 192.168.1.3 ya. Subnet masknya ini 255, kemudian gateway-nya adalah 1. Jadi gateway-nya di sini adalah 1. DNS-nya biarkan kosong aja ya. Oke. Kemudian yang bagian PC ini PCB ya. Di sini kita setting ini adalah IP-nya 192.168 ya. .3.3 ya. Kemudian gateway-nya adalah 3.1 ya, 3.1. Jadi yang mengarah ke atas gateway-nya itu. Oke, sudah. Jadi di sini sudah terkonfigurasi untuk PC-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk routernya ya. Jadi routernya kita akan konfigurasi ya sesuai dengan ini IP-nya ya, sesuai dengan IP-nya. Jadi kita setting di router 1 ini ya. Di sini kita ketik no ya. Ini jadi di router 1 enable konfigur terminal kita ganti ya, hostname R1 ya. Setelah itu adalah interface ya, gigabyte ya. Gigabyte di sini adalah 0/0/0 ya. IP address ya 10.1.1.1 subnet masknya 255.255.255.252 ya ini. Kemudian enter no shutdown. Oke ya, sudah. Jadi kita setting yang ini dulu, yang sini ya. Tapi baru setting ini ya. Kemudian setelah itu kita setting yang mengarah ke bawah ini, yang gigabyte 0 ini ya. Exit, kemudian interface gigabyte 0/0/1 IP address di sini adalah 192.168.1.1 subnet masknya 255.255.255.255
titik 0 dari yang ini titik 0 ya. Begitu saya enter kemudian no shutdown, maka yang bagian ini akan aktif ya, no shutdown. Nah, di sini sudah aktif ya. Sekarang setelah kita setting yang ini ya, router berapa? 1. Nah, sekarang kita setting yang router 2 ya. Yang router 2 kita setting di sini. No ya. Kita setting. Jadi ini masih merah ya di sini. Ini kita enable, kemudian konfigur terminal ya. Hostname R2 ya. Nah, kemudian di sini adalah interface gigabyte berapa? 0/0 ya, 0/0/0 ya. IP address-nya adalah 10.1.1.2 ya. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.252 ya. Subnet masknya. Kemudian saya enter. Nah, ini adalah yang mengarah ke sini. Begitu saya ketikkan no shutdown, maka yang ini langsung aktif nanti ya. Oh, salah. No shutdown. Nah, langsung aktif. Jadi berubah langsung jadi hijau. Ya. Nah, sekarang kita kemudian setting yang ke arah sini gantian. Ya. Exit. Kemudian interface gigabyte. Gigabyte-nya adalah 0/0/1 ya. IP address-nya adalah 10.2.2.2 ya. Subnet masknya 255.255.255.252 ya. Ini yang mengarah ke sini, router sini. Enter, ketik no shutdown, dia belum aktif. Nah, karena lawannya sini belum aktif ya. Sekarang kita beralih ke PC ke router 3. Router 3 di sini ya. Enable, kemudian konfigur terminal ya. Kemudian interface gigabyte, ini adalah yang 0/0/0 ya. IP address ya, 10.2.2.1 ya, 255.255.255.252 enter. No shutdown, maka ini nanti akan aktif yang merah ini ya. Enter. Sekarang kita mengarah yang ke bawah di sini ya. Exit, interface gigabyte 0/0/1 ya. IP address adalah di sini 192.168.3.1. IP subnet masknya 255.255.255.0 ya. Begitu no shutdown kita aktifkan, maka yang merah ini ya, gantian yang aktif. Nah, sudah. Berarti ini di sini sudah aktif semua ya. Untuk IP-nya ya, untuk IP-nya ini sudah aktif semua ya. Ini jadi baik router 1, router 2 maupun
router 3. Nah, sekarang kita akan meroutingkan ya. Jadi ini kalau kita ngeping ke sini itu masih belum bisa karena belum di routingkan. Ini dari sini ngeping ke sini dia masih putus ya. Kalau kita lihat di sini masih tidak jalan ya. Jadi dari sini ngeping ke sini dia tidak mau ya, masih tidak mau. Kebalikannya juga sama, dari sini salah, dari sini ya, ngeping ke sini, nah, dia juga sama, progres berhenti karena dia belum ada routingnya ya, gitu. Masih berhenti. Tapi kalau dari sini ngeping ke atasnya ini ke sini, ini ngeping ke sini, ngeping ke sini ya. Ya di sini dia bisa ya kalau ngeping ke sini. Ya, karena di sini ngeping ke sini dia masih satu jalur. Tapi dia ke sininya itu tidak bisa. Ini sukses, jadi bisa. Ya, ini sukses ngeping ke sini. Ya. Nah, ini dia sukses. Tapi kalau di ngeping ke sini tidak mau. Ini ngeping ke sini, ya, kita jalankan. Dia berhenti di sini. Ya, karena ini belum diroutingkan. Ya. Jadi ini di sini, coba ini ke sana, nah, dia tidak bisa karena dia belum mengenal. Dia balik lagi, error karena belum diroutingkan. Nah, sekarang kita akan coba meroutingkan supaya ini bisa melakukan ping ya. Nah, kita coba setting yang di R1. Di R1 di sini kita setting di sini adalah untuk ini supaya tidak terjadi kesalahan dalam translate ya, translate ini. Jadi kita setting no IP domain lookup ya, supaya enggak. Jadi kemudian kita setting untuk routingnya ya, IP root ya, IP root ini IP-nya adalah 0.0.0.0. Jadi ini adalah IP-nya apa ya? Publik ya, ke 0.0.0.0. Jadi ini semua bisa ya. Kemudian dia arahnya adalah ke 10.1.1.2 ya. Jadi di R1 setting ya. Kemudian yang satunya lagi adalah di R3 ya. R3 berarti di sini ya. Kita setting ya, ini exit, ini juga sama ya, kita setting no IP domain lookup ya. Kemudian kita setting IP root ya, ini 0.0.0.0 spasi, ini adalah IP-nya, networknya, kemudian ini adalah subnet pasnya 0.0.0.0. Kemudian dia mengarah ke gateway 10.2.2.2. Enter. Ini adalah yang router 3 ya. Router 3. Ini tadi belum diganti ya. Hostname R3. Nah. Kemudian setelah itu kita masuk yang di R2. R2 di sini juga sama.
kita setting IP root ya. Ini 192.168.1.0, ini 255.255.255.0, ini ke 10.1.1.1, ini ke gateway-nya ya. Kemudian satunya lagi adalah ke 3.0 ya, 3.0, ke di sini adalah 2. Ini 2, yang ini adalah 2. Ya. Enter. Oke, ya. Oke, sekarang ini sudah bisa ya. Sekarang kita coba. Kita mencoba, kita cek. Kita ngeping dari R1 ke R3. Nah, kita coba ping. Bisa enggak? Nah, karena ini tadi sudah diroutingkan ya, R1 ke R3. Ya. Nah, ternyata masih gagal ya di sini. Jadi masih belum apa namanya? Aktif ya. Jadi di R1, R2, di R3 sudah diroutingkan ya. Nah, sekarang kita coba dari R1 ke R1 itu masih belum bisa ya. Kemudian dari PCA ke R1. PCA ini PCA ya. Kita coba dari PCA ke R1. Dari PCA ke R1. Nah, kalau ini sudah bisa ya ini PCA ke R1 ya. Sudah bisa, tidak ada masalah ya itu ya. Jadi routingnya adalah itu, yang di routingkan adalah semua ya, R1 dan R3 tadi. Oke, sekarang kita coba ini tadi sudah ya, up 1.1 sudah 1.3. Nah, ini salah kalau tadi. Nah, ini salah. Ini 255 ya. 255. Nah, kalau yang ini benar enggak? Ah, benar. Coba sekarang kita ulang lagi. Dari PC ini ke sini. Kita ping. Ya. Pastinya bisa ya, berhasil ya. Ini. Ya, berhasil. Oke. Oh, masih gagal. Ini IP-nya berapa? 192.168.1.1. Betul. Ya. Yang sini adalah IP-nya salah ini. 192, ini 182. Ini 192. 192. Nah. Ya salah bit kayak gitu enggak mau. Ini coba dicek. Nah, benar. Sekarang kita coba ya. Oke, bisa ya. Tuh, masih error. Nah, saya hapus. Clear dulu. Coba kita cek di sini 192.168.1. Betul. Yang ini 192.168.1.3. Betul. Ya, betul ya. Sekarang coba dari PC 1 ke PC ini. Ya. Jalan enggak?
Tidak bisa ya, tapi ini kembalinya tidak bisa ya. Ya. Kembalinya tidak bisa. Ya, kembalinya tidak bisa. Coba kalau ini dari sini ke sini, nah successful bisa ya. Kalau dari sini ke sini, nah successful, berarti sudah bisa. Tapi kalau dari router 1 ke router 3, nah sudah successful ya. Nah ini, berarti ini sudah bisa. Jadi sudah bisa ngeping dengan routingnya tadi sudah berhasil ya. Itu mungkin tadi belum ini apa ke setting semuanya. Nah sekarang ini baru konfigurasi ininya ya. Nah sekarang kita konfigurasi untuk security-nya. Nah, ini kita simpan dulu aja ya. Kita ya nanti aja. Ini kita akan konfigurasi untuk security-nya. Ya. Jadi di sini nanti kita setting untuk security, ya. Security, password, ya, minimal ya, 10. Nah, jadi minimal nanti setting passwordnya adalah 10. Kemudian kita setting enable untuk algoritmanya untuk mode tipe SHA 256 ya. Secretnya passwordnya adalah Cisco 12345. Oh ini algoritmanya tidak mau. Jadi langsung aja ya. Enable secret. Nah gitu aja. Cisco 12345 ya. Nah, sudah. Ini bisa masuk. Kemudian kita setting untuk LAN konsolnya ya. LAN konsolnya dan konsol 0 ya. Ini passwordnya adalah misalkan Cisco konsol PASS. Minimal ini passwordnya harus 10 karakter. Kalau kurang dari itu tidak mau. System out-nya kita buat 5 0. Ya. Login, kemudian login, sinkronis. Nah, kemudian setelah itu kita setting untuk LAN auxiliary-nya ya. LAN aux 0, passwordnya adalah Cisco aux password ya. System out-nya kita buat sama 5 0 ya. Kemudian untuk mengaktifkan login, exit, kemudian LAN PTY 04 ya. Passwordnya adalah misalkan Cisco PTY PAS ya. Itu ya. Kemudian terakhir adalah sini login ya. Kemudian kita lihat di sini kalau misalkan kita exit ini show running config ya. Ini masih bisa kelihatan ya dengan do show running config. Nah, jadi di sini passwordnya masih kebuka semua. Nah, masih kelihatan semua passwordnya terutama yang terakhir lain. Nah,
dia masih kelihatan semua passwordnya. Ya. Kemudian kita coba kita deskripsi, ya, pakai service password encryption. Sekarang kita coba do show run. Sekarang kita lihat di sini passwordnya sudah transkripsi, ya, passwordnya sudah transkripsi, ya, itu. Ya. Kemudian kita bisa juga setting untuk bannernya, misalkan di sini banner, ya, untuk kemudian di sini kita kasih tanda ini, ya, misalkan tulisannya authorize, ya, akses, ya. Nah, ini misalkan pesannya itu, ya. Kemudian exit. Nah, kemudian kita simpan di sini, ya. Copy running config to start config. Nah, kita simpan, ya. Nah, sekarang ini baru buat ini, ya. Nah, sekarang kita buat untuk username, ya. Kita coba username, ya. Konfigur terminal, kemudian di sini username, misalkan kita buat user 01, algoritmanya ini tidak bisa, ya. Algoritmanya misalkan tipe SHA 256 secret, tidak mau. User 01 PASS, nah, tidak mau. Jadi di sini langsung ini user, misalkan kok user apa namanya, ya, username, ya. Username adalah user 01, kemudian langsung secretnya passwordnya apa, secretnya langsung user 01 PASS, enter, ya, ini, ya. Jadi setelah itu tuh, kemudian user 1 ini nanti kita masuk di LAN console 0, ya. Jadi nanti yang bisa login di sini nanti adalah pakai ini, login lokal, ya. Nah, sekarang ini user 1 sekarang sudah bisa apa namanya, login, ya, menggunakan ini apa namanya, apa, untuk ke sini, ke login menggunakan ini, ya. Jadi kalau misalkan ini kita exit, ya, exit, ya, enter, username-nya apa, misalkan user 01, ya, ini passwordnya berarti tadi, ya, user 01 PASS, nah, masuk, ya. Enable, passwordnya tadi apa, passwordnya Cisco ENA PASS. Tadi apa passwordnya enable itu apa, Cisco 12345, ya, betul, ya, 12345, ya, gitu. Tapi kalau misalnya kita exit di sini, ya, admin
Nah, passwordnya admin tadi apa? Cisco 12345. Ya, nggak mau ya. Loginnya admin. Ya. Loginnya ya user itu tadi ya. User 01. Passwordnya user 01 PA. Ya, itu. Jadi kita bisa masuk dari situ sekarang ya untuk mengaktifkan usernya itu. Ya. Kemudian untuk mengaktifkan, misalkan kita mau mengaktifkan mengenable di LAN-nya yang di SSH-nya. Ya. Ini dari sini bisa enable ya. Ini pasukan Cisco 12345. Memang kita harus hafal ini ya. Konfigurasi terminal ya. Kemudian kita masuk LAN aux 0 ya. Kemudian di sini adalah login lokal. Nah, maka di sini udah menggunakan SSH ya. Telnet sudah bisa. Sekarang di sini kita exit. Ya. Exit. Kemudian kita copy running config to startup config. Ya. Oke, berarti ini sudah ada login usernya. Sekarang kita pindah ke admin ini yang yang router 3. Ya, router 3 juga sama ya. Enable, ini masih kosong. Ya. Konfigurasi terminal, kemudian kita kasih username admin 01. Privilege-nya adalah 15. Kemudian secret-nya adalah admin 01 PASS. Nah, sekarang di sini sudah ada loginnya untuk si admin yang R3. Kemudian kita coba ini, kita exit ya, exit lagi. Nah, sekarang kita coba ya, exit, masuk, enable. Oh, ini belum masuk ya. Oh, ini untuk secretnya ya, secretnya benar pakai ini. Jadi enable, coba exit, enter. Enable ya, di sini. Nah, kemudian sekarang kita coba ini untuk mengaktifkan triple A-nya. Jadi ini adalah yang bagian intinya di sini ya. Konfigurasi terminal ya. Kemudian AAA new model ya. Kemudian AAA di sini autentifikasinya di sini login ya, default, menggunakan default ya. Kemudian lokal case none ya. Jadi di sini kita menggunakan metode yang menggunakan lokal ya. Lokal tapi dia tidak ada keywordnya, case. Lokal case none, enter ya. Sekarang di sini sudah aktif ya ini. Jadi untuk konsol 0 ya, sekarang sudah aktif. Jadi kalau misalnya kita mau coba ya, di sini kita coba, kita exit. Nah, username-nya admin 01 ya.
passwordnya adalah admin 01 PASS. Nah, masuk ya. Jadi sudah. Ya. Kalau misalkan kita coba di sini, kita coba untuk salahkan ya passwordnya ya bisa. Exit, ya. Admin 01, saya kasih password salah, masuk lagi kembali. Ya. Admin 01, passwordnya admin 01 PA. Ya. Oke, sekarang kita setting untuk line VTY-nya ya. Enable konfigurasi terminal, kemudian AAA, ini autentifikasinya. Login, SSH, LAN ya. SSH LAN lokal ya. Ya. Kemudian di sini nanti di sini adalah masuk LAN PTY 04. Nah, ya. Kemudian kita gunakan untuk login di sini. Login, authentication, SSH, LAN. Ya. Jadi kita bisa menggunakan SSH. Ya. Nah, sekarang kita bisa nyoba login dari PC ke R3. Ya. Dari PC, ya. Kita menggunakan login dari sini. Jadi dari PC ke sini. Jadi ini IP-nya adalah berapa ini tadi? Ya, ini. Jadi di sini adalah 3.1 ya. Jadi dari sini kita masuk ke terminal. Kok terminal enggak ya? Enggak terminal, tapi lewatnya command prompt ya. SSH NL 192.168.3.1. Salah. Coba ping 192.168.3.1. Bisa ya. Telnet 192.168.3.1. Tidak bisa ya akses ini. Nah, di sini loginnya adalah apa? Admin 01 ya. Passwordnya min 01 PAS. Nah, masuk. Enable. Nah, masuk ya. Enable ya. Enable. Tidak boleh. Di sini tidak disetting untuk bisa untuk mengedit ya. Ini. Ya, dari sini. Kemudian dari R3, nah ini yang di R3-nya, kita bisa setting untuk jamnya sebetulnya ya. Ini. Jadi jamnya di setting, misalkan di sini clock. Ini tapi ini bisa enggak nih? Clock set misalkan 14.2 15.2 00, kita setting 03 Februari 2021. Nah, sudah ya. Kemudian bisa juga kita lihat ya, run sini include ya,
timestamp. Nah, jadi di sini ada keterangan no service ya, karena apa namanya, ini harus aktif connect ke internet ya. Di sini tidak ada no service timestamp lock. Ya, ini. Kemudian coba kita aktifkan konfigurasi terminal service timestamp ya, debug datetime millisecond, kemudian exit, kemudian kita copy running config, copy running config to tarak config, nah, simpan ya. Oke. Nah sekarang untuk mencoba mendebug ya, kita bisa jalankan sini debug AA ya, autentifikasi ya. Nah sekarang sudah aktif ya, AA authentication debug is on ya. Sekarang dari router 2 R2 di sini ya, R2 kita coba melakukan SSH ya, enable ya, SSH min L admin 01 IP-nya 10.2.2.1 enter ya. Di sini connection to host ya, tidak bisa dari R2 ya. Jadi R2 dia tidak bisa masuk ke sini ya. Kemudian dari R3 sebetulnya nanti dari R3 ini itu nanti dari R3 R2 ini ya masuk menggunakan apa telnet ya, menggunakan SSH tapi IP-nya adalah ke 10.2.2.2 ya. Jadi misalkan dicoba juga ini kan gagal ya, sekarang kita coba kita ini 2 ya, enter, nah, juga sama ya. Jadi dari SSH ya, Windows ya R2 ini kan dari apa ya, R2-nya R2 to R3 R2 to R3 ya. Tapi kalau kita coba dari apa namanya, dari PC-nya ya, dari PC-nya misalkan dari PC-nya kita mau remote ke sini ya, jadi kalau nge-remote ke sini itu berarti IP-nya berapa ya, ini IP-nya berarti adalah 10.2.2.1 ya. Jadi dari sini kita masuk sini SSH min L admin 01 10.2.2.1. Nah juga sama ya. Tapi kalau telnet bisa ya. Coba kalau telnet. Kalau telnetnya bisa ya. Admin 01 ya. Passwordnya adalah admin 01 PASS. Nah, sudah bisa. Ya, gitu. Jadi ini yang R3. Kemudian kalau kita di sini enable, nah, dia tidak punya privilege ya kalau di sini. Tapi kalau di sini kita buka di sini, dia akan merekam ini tadi. Jadi tanggal sekian ada usaha yang mencoba masuk, ya kelihatan. Jadi terekam di sini. Jadi tanggal ini, jam ini
ada yang berusaha masuk di sini. Ini ada yang berusaha login di sini. Ya, dia merekam ini. Ya. Jadi, nah ini yang accountingnya ya di sini. Accountingnya masuk di sini. Jadi dia AAA itu kan satu kan yang pertama kan authentication, authorize, kemudian accounting. Nah, jadi di sini dia mendeteksi bahwa di sini ada kegagalan. Ya. Jadi dia debugnya ini sudah aktif dan dia ini. Ini kalau saya coba lagi dari sini, ini saya kecilkan, mungkin akan ada kelihatan. Saya minimize ini, geser ya. Coba saya geser gini. Nah, ini coba saya jalankan lagi. Atau ini yang satu. Nah, ini belum anu. Jadi kalau yang telnet bisa ya, tapi dia tidak punya akses. Nah, admin 01, admin 01 PASS masuk. Nah, ya. Jadi dia masuk, sudah bisa masuk, tapi dia tidak punya authorize. Kontennya haknya bisa masuk, tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain ya. Enable, saya tidak punya privilege di sini, ya, tidak punya akses. Nah di sini terdeteksi masuk. Ya. Nah ini sebetulnya intinya adalah untuk nyoba AAA adalah di sini untuk memunculkan ini. Ya. Jadi kalau di text mode di lainnya ini. Nah, jadi kalau kita coba-coba ya muncul seperti ini. Ya, muncul salah. Ya. Itu. Oke ya. Mungkin itu yang bisa saya praktekkan. Ya. Nanti mungkin Anda bisa nyoba ya mempraktekkan ini. Ini nanti saya kopikan yang file lab-nya ini. Ini yang lab kemarin 12. Nanti Anda bisa coba. Dan di sini nanti ada muncul seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau ini kita coba, oh ternyata ini tidak bisa. Nanti kita coba dari R2 masuk ke privilege menggunakan script passwordnya Cisco misalkan. Nah, nanti akan terekam di sini. Ya. Akan terekam. Ya. Kemudian jalankan ini debug message. Ya. Nah, nanti akan muncul. Ya. Nah ini untuk memverifikasinya ya. Nah, untuk mendebug verifikasi user aksesnya. Jadi kita jalankan debug ini, kemudian kita jalankan SSH, maka akan muncul ini tadi. Ya. Ini di R3-nya munculnya, karena dia yang melakukan ini authentication debug on. Ya. Jadi di R3 dan ini nanti nge-remote ke R3-nya. Ya. Kemudian ini juga sama, ya. Sampai portnya ya. Ini tadi belum nyoba sampai yang ke telnetnya. Ini yang SSH. Gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, mungkin nanti ini filenya saya kopikan aja, nanti Anda bisa ikuti. Ya, kelihatan ini tadi ada yang kelewatan. Ya. Jadi kelihatan ini ada yang kelewatan settingnya, kalau tidak salah. Ya. Jadi ada yang coba misalkan ini tadi ini ya, coba misalkan kita coba menggunakan password yang salah bagaimana ya. Jadi nanti akan rekam ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin saya akhiri ya. Nanti untuk labnya ini bisa Anda coba ya, Anda coba aja, tidak usah dikumpulkan hasilnya ya. Coba pasti kalau nyoba ngikuti aturan ini, langkah-langkahnya ini pasti udah benar ya. Kalau bisa sampai muncul message seperti ini ya, kayak yang tadi saya setting ya. Bisa muncul message sampai seperti ini berarti sudah benar. Nah, ini.
seperti ini. Ya, sampai message seperti ini berarti sudah benar. Ya, ini tadi saya baru sampai ini. Ya, ini baru sampai ini. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan pada malam ini saya akhiri. Ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan ya dalam penyampaian. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di pertemuan minggu depan ya. Di minggu depan nanti tentang akses kontrolis. Nah, nanti kita coba pelajari tentang akses kontrolis. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan.